Manfaatnya tentu si klien tadi menjadi lebih jelas, Mhm. ya mendapatkan gambaran yang jelas dan fix tentang goal karir dalam kehidupannya gitu ya, Mhm. kehidupan profesionalnya gitu ya, karir yang mau dia capai itu apa Mhm. gitu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, hari ini kita mau membahas nih mengenai manfaat karir coaching itu apa sih? Sebelum kita lanjut pembahasan kali ini, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kita balik lagi nih. Oke, sekarang kita udah bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, Coach, kok pakai baju batik-batik nih? Habis dari mana nih Coach? habis dari kondangan, Oh, habis kondangan ini berarti Coach. ya kondangan, Oh, keundangan, ke undangan. awalnya kan gitu ya, lama-lama jadi kondangan, Oh, iya sih kadang kan orang Indonesia suka ya, memplesetkan ya kata-kata kan, gitu gitu kan Coach. kalau misalnya, mau kemana? Saya ada keundangan nih, ada acara keundangan, lama-lama kondangan. Jadi di apa ya, disingkat. Meleburkan kata UU-nya itu. Heeh. Oke Coach, hari ini kita mau membahas nih mengenai manfaat karir coaching itu apa sih sebenarnya? Sebelum kita ke manfaat ya Coach ya, saya pengen tahu dulu nih sebenarnya karir coaching itu apa sih? Oke, karir coaching. Mm-mm. Ya, jadi karir coaching itu adalah coaching Mm-mm. yang yang fokusnya adalah tentang pemilihan karir, Mm-mm. perjalanan karir seseorang, Mm-mm. pengembangan karir seseorang itu. Mm. Jadi klien-kliennya tuh yang biasanya tuh yang seputar ininya ya, challenge yang mereka atau goal mereka tuh ya seputar tentang pemilihan karir dalam Mm-mm. hidupnya, perjalanan karirnya dia terkait dengan pengembangan karirnya dia. Berarti cakupannya itu yang bisa melakukan coaching itu seseorang yang mempunyai pekerjaan dong bisa saja. Yang di coaching, Yang di coaching. ya nggak juga sih gitu ya. Karena Mm-mm. kan karir itu kan bukan hanya tentang pekerjaan di perusahaan atau di ini ya. Bisa Mm. juga karir dalam artian sebagai entrepreneur gitu ya, Mm-mm. macam-macam nih. Jadi karir tuh kita nggak ini ya, nggak sempit melihatnya dari karir di perusahaan dan dimulai dari karyawan sampai jadi direktur misalnya gitu, nggak juga. Karir itu kan Mm. luas, bukan hanya itu. Oke Pak, dari penjelasan itu berarti apa sih contoh dari karir coaching itu Pak? Ya, jadi seorang karir coach Mm-mm. itu ya tentu dia memang seorang coach yang punya passion terkait dengan karir ya, bidang karir. Macam-macam sih backgroundnya mereka. Nah biasanya eh, contohnya ya, jadi mereka sendiri itu para karir coach ini biasanya juga ada spesialisasinya lagi nih, subnya lagi. Dia Mm. mengcoaching siapa misalnya orang yang ingin menemukan karir yang cocok buat dia. Mm-mm. Itu mungkin biasanya mahasiswa ya yang udah mau lulus, misal contoh ya, jadi mengcoaching para pemuda-pemudi yang baru mau lulus kuliah Mm-mm. dalam menghadapi dunia nyata nanti seperti apa gitu ya. Mm. Atau dia fokus kepada mengcoaching seseorang yang sudah memang sebagai seorang yang sudah bekerja ya. Mm-mm. Jadi perjalanan karirnya, bagaimana pengembangan karirnya yang di coaching gitu. Jadi macam-macam nih ya. Jadi dari sisi itu gitu. Contohnya ya misal seorang, kalau kita bicara mahasiswa ya, Mm-mm. dia udah ngambil atau mungkin sampai mulai SMA gitu loh. SMA dia tuh mau cita-citanya apa sih gitu. Cita-cita hidupnya gitu ya. Itu mulai di coaching tuh gitu. Jadi mahasiswa, kemudian nanti setelah mahasiswa juga bisa lulus, kamu mau jadi apa sih gitu ya. Gitu. Jadi mungkin juga ada tes-tesnya ya, kayak psikolog, psikotes atau yang bisa mendukung gitu. Kalau contoh yang di perusahaan banyak gitu ya. Biasanya seseorang yang baru awal bekerja tuh dia di coaching untuk menemukan
goalnya dalam karir itu apa sih gitu ya. Nanti mau ujung-ujungnya dia mau jadi apa sih gitu ya, dan bagaimana step-stepnya, perjalanannya, itu semua prosesnya coachingnya seperti itu. Atau mungkin yang lebih spesifik dia mau naik jabatan, gimana coachingnya gitu. Berarti coach, kalau misalkan tadi kan coach sempat bilang ya, misalkan tadi bisa juga dari seorang SMA gitu ya coach ya. Dari SMA itu sudah melakukan coaching. Berarti Sudah dilakukan coaching. Sudah dilakukan coaching. Berarti seorang siswa itu dia yang harus mencari dong seorang coachnya untuk dilakukan coaching. Ya macam-macam ya. Kalau di luar negeri mungkin sudah lumrah ya seorang career coach itu mereka mencari gitu. Kalau di Indonesia mungkin biasa dari inisiatif dari sekolahnya juga ya, dia mengadakan program-program kayak gitu ya. Persiapan, kalau orang kerja itu persiapan masa pensiun ya. Kalau ini persiapan dunia kerja apa gitu ya. Jadi ada bursa-bursa gitu di situ, ada career coach yang di hire untuk membantu murid-muridnya atau mahasiswa-mahasiswanya di situ gitu ya, gitu. Berarti peran dari guru bimbingan dan konseling dan karir coachnya ini berbeda dong coach? Berbeda tapi nyambung gitu ya. Bisa berkolaborasi. Berkolaborasi, atau biasanya guru BK belajar coach akhirnya menjadi karir coach, bisa juga kan. Gitu. Terus kalau misalkan dari proses karir coachingnya ini sendiri coach, sebenarnya ada apa sih manfaat-manfaat kalau kita melakukan karir coaching ini? Ya manfaatnya tentu si klien tadi menjadi lebih jelas, ya, mendapatkan gambaran yang jelas dan fix tentang goal karir dalam kehidupannya gitu ya, kehidupan profesionalnya gitu ya, karir yang mau dia capai itu apa gitu. Dari mulai visi misi hidupnya, kemudian ya harus selaras ya dengan visi misi hidupnya gitu, sehingga menemukan karir yang paling sesuai dan lebih jelas manfaatnya, dan tentu proses perjalanannya bisa terakselerasi ya ketimbang dia tanpa coaching gitu. Berarti bisa dikatakan nggak sih coach kalau karir coaching ini tuh penting untuk kehidupan? Penting. Dari sudut pandang coach Adit sendiri Iya, penting. Ya, karena saya seorang coach saya bilang penting gitu ya. Secara umum sudah mulai dianggap penting gitu ya, karena kan ICF juga melakukan survei setiap tahun gitu ya. Surveinya kepada siapa saja, kepada kalangan industri, kalangan coach juga, kalangan kliennya juga gitu ya, bidang kliennya, terus di industri juga macam-macam nih, sampai ke industri education, pendidikan juga disurvei. Itu juga ada gitu ya. Yang pertama, mereka semua mengatakan bahwa seorang coach itu udah pasti penting untuk punya kredensial atau sertifikasi ya. Jadi gak hanya ngaku coach aja, tapi ternyata dia nggak punya skill coaching gitu kan. Jadi harus ada kredensialnya. Kedua, ya mulai tuh perkembangan karir coaching tuh menjadi sesuatu yang semakin meningkat kebutuhannya ya, itu dari survei-survei itu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, tadi kan ada ya manfaat dari karir coaching. Misalkan orang itu sudah melakukan coaching gitu coach, kalau dia belum merasakan manfaatnya, apa yang terjadi? Atau dari sisi kliennya dan dari sisi coachnya itu sendiri gimana? Ya kalau nggak merasa manfaatnya ya ujung-ujungnya ya kontraknya mungkin determinasi ya. Ya jadi ya, dan klien bebas punya hak untuk menterminasi hubungan coaching ya, atau kontrak coaching itu kapanpun gitu. Kalau dari sisi sekarang saat ini coach, ada berapa banyak sih coach yang mendalami karir coaching ini? Lumayan banyak ya, teman-teman saya juga gitu. Kalau di angka sih saya belum hitung ya. Dari mulai yang untuk anak
SMA, kuliah, bahkan yang sudah kerja gitu. Oke, karena saya sendiri pun belum menemui sih, belum pernah mungkin ya. Oh. Saya waktu SMA pun belum pernah merasakan coaching itu gimana, sampai pada saat kuliah pun tidak. Oh gitu ya. Jadi kayak, oh ternyata ada ya dari SMA gitu. Ada. Biasanya sekolah-sekolahan yang udah intermediate atau internasional gitu nggak sih coach? Ya mungkin ya, saya juga nggak tahu sih. Saya sejujurnya untuk detail tentang proses mereka mendapatkan klien juga saya nggak terlalu ngikutin ya. Gitu. Tapi ada gitu loh, bahwa teman-teman saya yang passionnya di dunia karir gitu, jadi dia menjadi seorang career coach gitu. Oke coach, kalau mau menjadi seorang coach karir coaching itu apa saja sih training yang harus dilakukan? Oke, trainingnya seperti yang segmen sebelumnya ya, yang saya jelaskan. Tentu dia ya harus kredensial dulu sih, saran sebaiknya, karena kan tadi survei mengatakan bahwa ternyata mereka menganggap penting ya kredensial gitu. Kredensial sudah, baru mereka mengambil pelatihan-pelatihan ya. Saya melanjutkan pelatihan-pelatihan yang khusus tentang karir coaching ya. Bukan hanya itu sih, dia betul-betul mempelajari ilmu-ilmu yang sehubungan dengan karir lah gitu ya, yang menunjang ya, menunjang tentang karir gitu ya, tentang ilmu-ilmu karir gitu ya. Ilmu-ilmu karir ya, mungkin tentang HRD gitu ya, tentang psikologi juga gitu ya, psikologi profesional orang kerja gitu ya, industri organisasi gitu-gitu. Jadi supaya nggak ngeblank juga gitu kan. Jadi dia udah punya background yang kuat gitu, landasan yang kuat dalam melakukan karir coaching gitu. Jadi akhirnya sih tetap sih jam terbang ya gitu, yang mereka harus kumpulkan gitu. Berarti emang jam terbang itu menentukan gitu ya skill dan kompetensi dari seorang coach juga ya coach. Oke teman-teman, itu aja ya terkait pembahasan kita nih mengenai kemanfaat dari karir coach. Coach, kalau teman-teman di sini mau mengikuti pelatihan dari coaching itu gimana sih coach supaya bisa menjadi karir coach? Ya, jadi Corpora Consulting sudah punya pelatihan coaching yang mengajarkan dasar-dasar coaching yang memang harus dikuasai oleh semua jenis coach gitu ya. Dia mau coach karir coach, mau leadership coach ya, yang harus dikuasai sama 8 kompetensi ASEAN dan kode etik gitu ya. Nah, pelatihan kita itu durasinya 75 jam ya, contact hours-nya yang sudah melebihi syarat minimal dari ICF dan sudah diakreditasi oleh ICF. Silakan buka di www.corporaconsulting.com, cari produk certification programs yang judulnya coaching. Oke teman-teman, itu dulu ya pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada teman-teman pertanyaan, boleh banget di chatting di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Oke teman-teman, saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.